qulubuhum, bergetar hatinya. Syarat yang pertama, siapa yang mau tahun 45 Hijriah jadi orang yang lebih baik, latih hati untuk terus bergetar ketika disebut namanya Allah. Berarti termasuk lisan pakai berzikir, kepala pakai untuk berpikir kepada Allah. Jangan berpikir tentang makhluk, pasti kecewa. Fikir tentang Allah. Allah itu selalu baik kepada setiap hamba. Jangan berpikir tentang makhluk karena pasti kecewa, tapi berpikir tentang maha baiknya Allah kepada setiap hamba, termasuk diri kita. Itu supaya tahun 45 ini kita punya sesuatu yang jadi pegangan. Gak ada lagi rasa kecewa, gak ada lagi rasa terzalimi, gak ada lagi rasa insecure. Tapi saya kan iri sama dia dengan capaian-capaiannya. Dalam Islam boleh iri cuma kepada dua orang. Yang pertama, orang berilmu lalu beramal dengan ilmunya. Yang kedua, orang berharta lalu berderma dengan hartanya. Selain itu nggak boleh. Jadi kalau melihat akhirat ke atas, kalau melihat dunia melihatnya ke bawah supaya bersyukur. Jamaah hari ini tetap dengan pertolongan Allah. Kalau jamaah duduk di sini, jamaah sehat, nggak ada rasa sakit yang jamaah rasa, itu lebih baik daripada mungkin ada handai tolong kita yang lagi tergeletak, terbaring lemah di rumah, nggak bisa apa-apa. Kalau jamaah hari ini, tangan kanannya coba diangkat, bisa digerakin gini, itu lebih mahal harganya jamaah daripada mungkin ada handai tolong kita yang tangannya nggak bisa digerakkan sama sekali. Makanya Rasulullah pernah berpesan di hadis Ibnu Majah, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat, manusia itu sering banget men-skip dua nikmat ini, padahal ini nikmat puncak dari segala nikmat. Yang pertama as-sihhatu, nikmat apa namanya? Sehat. Hadirin memang mau? Memang alhamdulillah usaha terkening, ya cukuplah untuk beli 3 rumah. Tapi kalau hadirin terbaring, tergeletak begitu aja, nggak bisa beraktivitas, emangnya ada rasanya uang 100 juta tapi Anda tergeletak begitu aja, nggak bisa memiliki, nggak bisa merasakan. Emang ada rasanya kalaupun jamaah punya uang tapi semua makanan dipantang, kecuali jamaah cuma boleh makan satu, kentang. Tambahin kecap boleh nggak dokter? Nggak boleh. Tambahin saus boleh nggak? Nggak boleh. Kasih cabai boleh nggak? Nggak boleh. Apa? Makanya nikmatnya itu salah satunya sehat. Makanya Nabi sering wanti-wanti, 2 nikmat ini sering kalian lupakan. Yang pertama nikmat sehat. Yang kedua wal fara, nikmat sempat. Sempat itu bermakna waktu luang. Rabu lagi luang nggak? Datang. Apalagi libur tanggal merah. Kalau bisa jamaah waktu sempatnya menggunakan untuk beramal salih, besok jamaah punya rekam jejak di sini. Ya Allah, pas kita sakit, pas kita lemah nggak berdaya, pas usia kita sudah membuat sendi-sendi kita merasa agak rapuh, itu jamaah akan ingat-ingat, ya Allah dulu waktu masa muda saya, pas saya sehat, pas saya sempat, saya pakai untuk ngaji. Kalaupun sekarang saya sakit, saya terbaring lemah, izinkan ya Allah Engkau tetap catat pahala itu sempurna buat hamba, karena masa sehatnya hamba pakai untuk ngaji. Ingat loh jamaah, usia kita makin tua, semakin pelan-pelan nikmat itu Allah cabut dari diri kita, betul? Ayo mbak-mbak yang umurnya 20, selamat datang. Yang umurnya belasan, selamat datang. Mbak-mbak nih, terutama yang belasan, 20 sampai 30. Sekarang di grup itu bahasanya adalah tentang, kalau 20 tentang karir, kuliah di mana, itu di grup alumni SMA. Awal-awal lulus bahasanya gitu. Sekarang kerja di mana? Nanti umur 30 itu statusnya adalah tentang hari pertama nganter anak sekolah. Umur 30-an. Nanti umur 40 topik di grup ganti lagi. Tahu nggak sih dokter sendi yang bagus? Tahu nggak sih tempat berobat kolesterol? Obat ini manjur nggak sih? Coba deh lihat di online shop ini, di toko oranye, toko hijau
Coba dilihat deh, ini bagus gak sih obatnya? Itu umur 40. Umur 50, wah. Umur 60, udah bahasanya udah beda lagi. Seperti itulah hidup manusia. Kita ini sama-sama lagi berjalan ke arah yang sama. Arah yang sama itu bernama kematian. Maka persiapkan bekal menuju ke arah sana adalah dengan idza zukirallah, banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Hatinya ini gak boleh ada siapapun kecuali satu, hanya ada siapa? Jangan yang lain jemaah. Ada suami ustaz, iya, tapi Allah tetap yang paling luar biasa. Ada istri ustaz, iya, dengannya kita menafkahi istri, itu dengannya kita mencintai Allah. Jadi jamaah kalau melayani pasangannya, membuatkan kopi pasangannya, adapun jamaah menjaga anaknya, hartanya, keluarganya, membersihkan, merapikan rumahnya, itu niatkan karena Allah. Jangan cuma karena suami, aku udah begini-begini ya, aku udah begini-begini ya, tolong kamu balas aku begini. Jangan, nanti kecewa. Niatkan semuanya karena Allah. Gak akan pernah kecewa orang yang berharap hanya kepada Allah. Yang kedua, kalau tahun 45 ini kita mau lebih baik, wassabirina ala ma asabahum, wassabirina ala ma asabahum. Syarat yang kedua agar 45 kita lebih baik adalah banyak-banyak sabar atas apa yang menimpa diri kita. Sabar itu gak diem jamaah. Orang salah ngertiin. Sabarlah, sabar. Sabar itu dikira cuma diem, gak ada aksi, gak ada ikhtiar terbaik. Enggak, sabar itu menjemput dengan ikhtiar terbaik setiap amal salih yang dituju. Lalu sambil menitinya itu dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi masa tunggunya tuh gak diisi dengan bengong, masa tunggunya tuh gak diisi dengan diem, enggak, tapi dia diisi dengan amal salih. Makanya Allah berfirman, wassabirina ala ma asabahum. Kalian itu sabar karena nanti kalian itu akan ditempa supaya kalian tinggi derajatnya. Sarinya kelapa itu akan keluar kalau dijatuhin. Setelah dijatuhin, dipotong pakai kampak. Setelah itu dijambak-jambak. Habis itu dipecahin. Habis itu diparut, parut. Sudah diparut masih harus diperas. Setelah itu baru keluar saripati kelapa. Proses manusia itu akan tersingkap siapa sebenarnya kalau ditempa yang namanya ujian. Uang salah satunya. Itu kan uang menguji loh jemaah. Anda jangan mengira uang itu merubah seseorang. Enggak, uang itu bukan merubah. Uang itu menyingkap siapa dia sebenarnya. Amanah atau enggak? Jujur atau enggak? Uangnya dipakai untuk kemana? Uangnya habis untuk apa? Anda jangan mengira ujian itu datang merubah seseorang. Bukan, ujian itu nanti menyingkap imannya jujur atau imannya iman KW, imannya ori atau imannya iman KW. Yang kualitas ori benar-benar tersingkap. Oh, imannya ini iman yang sungguh-sungguh. Yang KW dia ngeluh, putus cinta, aku mau bunuh diri ya. Atau mungkin lagi waliyazubillah ada masalah dalam rumah tangga, lalu kemudian berpisah, ditinggalkan anak satu, lalu dia mulai berulah dengan sesuatu yang Allah tidak senangi dan Allah tidak ridhoi. Kan hidup kita nih tetap on the track. Ujian itu akan selalu datang dan jawabannya selalu sama. Jawabannya gimana caranya ujian ini buat kita lebih dekat sama Allah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, ujian yang membuat aku lebih dekat kepada Allah itulah nikmat, dan nikmat yang membuatku jauh dari Allah itu adalah sebenarnya musibah. Musibah yang membuat kita lebih dekat sama Allah adalah nikmat, tapi nikmat yang membuat jauh dari Allah adalah musibah. Catat teman-teman, ditulis di kolom komentar. Jangan begitu hadirin. Dapat
nikmat, ingat Allah. Dapat ujian juga ingat Allah. Siapa yang mendatangkan ujian itu ke tengah-tengah kehidupan? Allah. Siapa yang memberikan itu atas izinnya terjadi? Allah. Siapa yang menghadiahkan sesuatu kalau memang hadiah itu berupa nikmat? Allah. Bukan berarti Anda banyak harta lantas Anda dimuliakan, enggak. Bukan berarti Anda miskin lantas Anda lagi Allah hinakan, enggak. Hina lagi mulia, jawabannya cuma ada di dada. Nabi menyebut at-taqwa hahuna. Hina atau mulia jawabannya ada di bertakwa atau tidak bertakwanya seorang hamba. Sabar ya jemaah. Tahun 45 ini akan jadi tahun-tahun yang tentu saja insya Allah bisa jadi lebih memuliakan kita atau lebih menghinakan kita, tergantung sikap asli kita nanti menyikapi apapun yang terjadi. Tahun 45 bisa jadi lebih sulit dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya sudah sulit dari tahun sebelumnya lagi. Kenapa Allah hadirkan ujian datang silih berganti? Menguji iman. Jamaah hafal ayatnya. Bahkan sebagian besar saya yakin hafal ayatnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah mau tahu siapa di antara kita yang sungguh-sungguh dalam beramal. Karenanya aku ciptakan ujian, gelisah, patah semangat. Anda lagi jalan keluar tiba-tiba ditelepon. Lagi di mana, Dek? Lagi di sini, Bang. Kenapa? Cepat pulang ya, Dek. Emang kenapa sih, Bang? Enggak, pokoknya kamu cepat pulang. Enggak, kenapa emangnya? Bapak udah nggak ada. Di detik pertama dia mengangkat telepon lalu mendengar kalimat dari kakaknya, Bapak sudah nggak ada, jantung dan dunia serasa berhenti sejenak, lalu dia benar-benar mau nangis luar biasa. Dan tangisan itu pun tertumpah kehilangan ayahnya. Momen-momen itu akan terjadi jemaah. Kehilangan anak yang dicintainya, kehilangan suami yang disayanginya. Suami saya izin pergi kerja, Ustaz. Suami saya pergi izin kerja, Ustazah. Lalu pulang hanya tinggal namanya. Jasadnya sudah kembali ke pangkuan Allah. Masa-masa kehilangan itu Allah hadirkan untuk menguji. Kamu tuh benar-benar paham gak sih? Kamu tuh milikku. Bukankah Allah berfirman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita semua itu miliknya siapa? Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita juga akan kembali kepada Allah. Makanya jemaah, jangan sedih ketika kehilangan, tapi sebentar aja sedihnya, berikutnya bahagia bahwa kita nanti akan berkumpul bersama di surga. Amin ya rabbal alamin. Pisah di dunia sama suami sebentar, ditinggal oleh orang tua sesaat. Anak kita diambil duluan oleh yang benar-benar memilikinya, yaitu Allah. Hanya sementara. Nanti kita jumpa lagi di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak-banyak minta, ya Allah kumpulkan kembali di surga bersama keluarga kami tercinta, ayah kami terhormat, ibunda kami tersayang, anak-anak kami yang lucu dan menggemaskan yang Engkau sudah ambil terlebih dahulu daripada kami. Kumpulkan lagi ya Allah, kumpulkan lagi ya Allah. Sabar ala ma asabahum. Allah berfirman, yang kedua, dia harus bersabar atas apa yang menimpa dirinya. Yang kedua, sabar. Siap bersabar 45 jemaah. Di tahun ini gak ada yang mudah. Siapapun yang mau dibentuk jadi berlian, dia harus lewat tempaan. Siapa yang mau dibentuk jadi pedang yang dahsyat, dia harus lewat ujian juga yang dahsyat. Gak ada yang lempeng-lempeng aja. Jemaah yang hari ini ngelihat, itu kok hidupnya enak ya? Bukan enak. Boleh jadi dia hanya pandai bersyukur kepada Allah, dan boleh jadi keluh kesahnya itu hanya di atas sejadah. Jadinya kita nggak tahu, taunya mah itu fine-fine aja hidupnya dia. Enggak, ujiannya lebih banyak, tapi hidupnya lebih banyak syukurnya, sehingga ujiannya nggak terlihat. Maka jamaah hadirin, belajar nanti ketemu sama orang tuh, belajar yang diceritain tuh yang senang aja. Gimana Jeng, ada kabar terbaru apa? Suamiku kalah. Jangan ya, udah.
Alhamdulillah, pokoknya mah suami senang, anak-anak senang, cucu-cucu senang, tetangga mah baik-baik semuanya. Emang kita nih orang yang berat, ujiannya berat, pasangannya dalam ujian pasangan berat, ujian anak berat, ujian finansial, aduh lagi berat-beratnya. Biasanya suami rajin kirim sebulan 1 juta, sekarang ya Allah, Masya Allah, kadang ngasih 50.000 sebulan aja juga itu empot-empotan. Gak apa-apa, udah nikmatin jemaah. Bernafas dikasih sama Allah, izin bernafas, alhamdulillah. Pelan-pelan, setiap kesabaran nanti akan menemui jalan terbaik dari Allah. Kan ada kalimat ya, kalimat pujaga-pujaga Indonesia sering bilang badai pasti berlalu. Waktu kemarin corona berlalu, corona yang bilang aduh sampai kapan ini begini, mau sholat di masjid nggak boleh. Wah, padahal dulunya sebelumnya nggak pernah sholat ke masjid. Dia bilang mana nih masjid tutup. Gimana sih orang mau sholat padahal dulunya nggak pernah. Tapi ya nggak apa-apa, berarti ada perasaan tetap mencintai masjid aja mah. Yang perempuan, ibu-ibu, mana nih nggak boleh majelis taklim ya, padahal pas ada majelis taklim nggak pernah datang ke majelis taklim. Tapi saking cintanya orang, akhirnya pelan-pelan Allah pulihkan. Tadinya ibu ngaji ya, tapi jaraknya 1 meter, semua wajib pakai maskeran 1 meter. Gak boleh berjabat tangan, ya salaman begini, udah kayak bukan mahram. Tapi pelan-pelan boleh. Akhirnya merapat kembali, akhirnya lebih banyak lagi. Itu karunia Allah hadirin, nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Next, yang ketiga, syaratnya yang ketiga, wal muqimis salah, Syarat yang ketiga, dan orang-orang yang tetap menjaga sholat. Jaga sholat, kita memang tahu ya diri kita nggak sebaik itu. Orang muji kita mah karena dia nggak tahu aja aib-aib kita. Adapun dia yang tahu aib kita, dia baru tahu 1 aib kita. Dia nggak tahu 99 aib kita yang lain. Dia baru tahu kita misalkan kalau makan suka ngecap. Dia mah kalau makan suka ngecap. Dia baru tahu 1 aib kita yang itu. Dia nggak tahu kalau kita ternyata punya 99 aib yang Allah masih tutupi buat kita. Saking baiknya Allah. Nah itu jemaah, aib-aib yang begitu baik Allah tutup. Kenapa kita nggak sholat? Sholat itu kan wujud rasa syukur seorang hamba kepada Allah. Kalau jemaah mau tahu posisi Allah, atau kalau jemaah mau tahu posisi jemaah di mata Allah, coba lihat posisi Allah buat kita dalam sholat kita. Coba lihat sholatnya, bolong-bolong nggak, belentang-belentong nggak, suka mengakhirkan sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang, coba jemaah. Nanti ya Allah lagi goreng tempe kemul, lagi nyetrika, tergosok ya Allah, tergosok nih, nanggung. Akhirnya sholat zuhurnya 2:30, sholat asarnya 5:30, sholat maghribnya jam 7:50, sholat isyanya 2 menit sebelum azan subuh. Coba dilihat, sholat tuh dijaga jemaah. Gimana cara? Wal muqimis salah. Gimana caranya? Muqimis salah, mendirikan sholat. Dia itu yang jaga sholat, mendirikan tempat sholatnya, berarti bangun masjidnya. Terus yang ketiga, memakmurkan tempat sholatnya. Jadi bukan cuma sekedar didirikan, tapi dimakmurkan. Ibu-ibu punya peran buat masjid. Apa peran saya? Kan kalau bapak-bapak perannya takmir masjid. Ada bagian imam,
imam, khatib, ngurus-ngurus kajian, ngurus-ngurus kebersihan, dan yang lainnya. Apa peran ibu-ibu memakmurkan masjid? Makmurkan. Selain bantu doa, hadirin bisa ikut. Apa program yang kira-kiranya ibu-ibu bisa ikut? Ada program pasar Jumat mungkin di masjidnya jamaah, ikut. Ada program untuk berbagi, ikut. Jamaah bisa memakmurkan masjidnya, ikut. Cari waktu duduk di masjid minimal sepekan 1 hari atau sepekan sekali, biar hati-hati kita tuh gak jauh dari masjid. Karena Nabi bersabda ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat. Pada hari itu gak ada naungan kecuali hanya naungan milik Allah. 7 itu adalah IPHSZSM. I-nya imam yang adil, 1. P-nya pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. H-nya hati yang tergantung di masjid. Nah ini bahasanya. Latih. Bukan cuma mendirikan sholat, tapi memakmurkan tempat sholat. Hatinya itu digantung di masjid. Apa sih perasaannya kalau di masjid? Apa sih perasaannya kalau jamaah subuh? Misalkan jamaah pergi ke negeri lain, jamaah safar ke negara-negara lain, tetap tanah air Indonesia tetap yang jamaah paling cinta. Itu namanya hatinya udah tergantung di masjid. Orang kalau mau dapat syafaat Rasulullah, dapat naungannya Allah, qalbun mu'allaqatun bil masajid. Nabi bersabda, gantungkan hatimu di masjid. Hati kita tuh taruh di masjid. Kalau bisa jamaah apa gitu misalkan, saya tak bersih-bersih ya setiap Jumat di masjid. Bismillah, niatkan jemaah. Itu namanya gantung hatinya di masjid. Lalu yang dapat naungan yang keempat, IPHSZSM. I-nya udah imam yang adil. P-nya pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Hanya hati yang tergantung di masjid. S, saling mencintai, saling membenci karena Allah. Yang kelima, M, S, Z dulu. Z-nya zina, dia jauhi sejauh-jauhnya. Terus yang keenam, S-nya lagi saling sedekah karena Allah. Baru yang ketujuh, M-nya mata yang menangis karena mengakui banyaknya dosa dan takut kepada Allah. Salat jaga, jangan ditinggal. Nah yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau dapat rezeki dari Allah, yunfiquna, infaqan, untuk jalan Allah. Dan konsep rezeki itu bil. Konsep berbagi itu bil. B, berikan. I, ikhlaskan. L, lupakan. Rumusnya bil. B-nya apa jemaah? Berikan. I-nya apa? Ikhlaskan. L-nya apa? Lupakan. Itu rumus. Berikan, ikhlaskan, lupakan. Dan kalau jemaah beri, Allah kasih tahu dalam Al-Baqarah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalau kamu memberi sesuatu, jangan dibatalkan. Bil manni, dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ngungkit. Dulu saya loh yang ngasih itu tuh. Dulu anakmu bisa sekolah kan aku sing bayar toh. Dulu itu loh suamimu bisa masuk kerjaan itu kan karena suamiku yang masukin kamu kerjaan itu kan. Positif gitu. Kebaikan itu la tubtil, jangan dibatalin. Bil manni, dengan mengungkit-ungkit. Yang kedua wal adza, apalagi sampai adza, menyakiti orang yang nerima. Sini balikin yang saya kasih. Waduh. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang memberi hadiah sama orang, lalu hadiah itu dia minta balik, kalbun ya'idu qai'ihi, seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahannya. Waliyahzubillah. Itu kengerian yang luar biasa. Analogi yang parah dari baginda Nabi kepada orang yang suka menarik kembali hadiah yang sudah diberikan. Tapi ada adabnya juga. Kalau orang
dikasih hadiah dipakai. Kalau kita yang dapat hadiah, kalau bisa dipakai. Jangan sampai setelah dikasih hadiah itu dibuang. Enggak, kalau bisa pakai dulu. Jangan sampai hadiah itu nggak dipakai. Kalau mungkin jemaah udah bosan, kasih sama yang lain supaya manfaat. Jangan cuma ditumpuk, jangan cuma disimpan, pakai. Karena jemaah adalah salah satu adab bagi orang yang menerima hadiah adalah dipakai bila dia dapat hadiah dari orang. Apalagi diperlihatkan kepada yang memberi, itu yang sangat istimewa. Banyak orang dapat hadiah, tapi terus kemudian dia lupa untuk punya adab atas hadiahnya. Ada dua faktor. Yang pertama, nggak punya ilmunya. Yang kedua, saking banyaknya hadiahnya. Kita maklum ya jemaah, kalau saking banyaknya hadiah yang dikasih, kita maklum. Akhirnya beliau, ini pakai hadiah yang mana ya, karena saking banyaknya. Tapi kalau yang faktor yang pertama, faktor tentang nggak tahu ilmunya, maka sekarang udah tahu, ayo kita amalkan, dipakai hadiah dari orang yang memberikan kepada kita. Dan tentang infak, apa bedanya infak sama sedekah? Infak hukumnya wajib dan sunnah. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak wajib adalah nafkah suami kepada istri. Infak sunnah adalah infak yang bentuknya harta. Kalau sedekah hukumnya sunnah, variannya banyak. Ada sedekah ilmu, ada sedekah tenaga, ada sedekah senyum. Kotak infak disebut kotak infak itu sudah benar, karena kalau kotak sedekah nanti lewat disenyumin doang. Ibu kok nggak sedekah? Ini saya barusan senyumin kotak sedekah. Kan saya udah sedekah. Itu bedanya. Makanya kalimatnya ini spesifik. Allah mau kita itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayo bersedekah atau berinfak? Yunfiqun, berinfak. Keluarkan harta di jalan Allah. Jemaah kalau tahu esensi harta yang dikeluarin itu akan kembali ke kita, jemaah gak pernah ragu ngeluarin harta. Yakin. Sabda Nabi, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, "Ma naqasat malun min sadaqah bal yazdad." Harta yang kamu sedekahkan, harta yang kamu infakkan, gak akan pernah berkurang. Bal yazdad, bahkan janjinya Rasulullah akan bertambah. Apa yang membuat kadang kita mau keluarkan uang akhirnya ragu-ragu? Rasa takut kurangnya iman. Kalau sudah ada rasa iman, ya yakin dengan janji nabinya bahwa Nabi Muhammad gak mungkin bohong, bahwa Nabi Muhammad gak mungkin bicara dusta, bahwa Nabi Muhammad SAW pasti benar dengan setiap perkataan-perkataannya. Lalu saat Nabi Muhammad mengucap sedekahlah, maka Allah pasti akan ganti setiap yang engkau keluarkan, itu pasti benar akan dirasakan. Tapi keajaiban itu hanya akan didapati, ditemui kalau imannya benar-benar yakin. Kalau imannya nggak yakin sama Allah, Allah pun juga agak-agak males mau ngasih. Gimana enggak? Allahnya aja diragukan, gimana Allah mau ngasih? Kamu ragukan sama aku? Ya udah. Kalau kamu ragu, ya udah biarin. Makanya jangan ragu sama Allah saat Allah berjanji, ya bna Adam anfik unfik alaih. Wahai anak Adam, berinfaklah, setiap infak yang kamu keluarkan, unfik alaih, Allah pasti akan ganti. Fahuwa yukhlifu, kalau dalam ayat Quran, Allah pasti akan yukhlifu, ganti. Dan gantinya Allah tuh gak mungkin sama. Gantinya Allah gak pernah sama, gantinya Allah gak pernah 2 kali lipat lebih baik, enggak. Gantinya Allah minimal 10 kali lipat lebih baik dari yang kita keluarkan. Bahkan kabar baiknya sampai tak terhingga, sesuai maunya Allah. Jadi Allah gak pernah ganti sama 2 kali lipat, 5 kali lipat, enggak. Minimal aja Allah akan ganti 10 kali lipat. Dan kadang konversinya saat kita berinfak gak mesti tentang harta. Konversinya kadang sehatnya anak, suami yang setia, pasangan yang qurratu a'yun, orang tua yang semakin menyayangi kita, menantu atau mertua yang saling mudah bekerja sama. Itu yang kadang luput dari kacamata seorang hamba. Karena setiap infak,
kalau kacamatanya harta, pengennya dibalikin dalam bentuk duit juga. Ya Allah, barusan masukin ke kotak tuh 100.000, pulang harus ada 1 juta, ya Allah. Ini kan kacamata dunia terus, padahal dia lupa. Boleh jadi Allah ganti sama sehatnya. Harusnya tadi, mohon maaf, mungkin harusnya ketika dia jatuh dari motor, tangannya yang patah, tapi Allah buat hanya beset saja. Lalu setelah 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, pulih kembali. Makanya sabda Nabi, Allah itu kalau sayang sama seorang hamba, Allah jaga dia, lalu Allah jaga dia dari musibah yang sebenarnya boleh jadi lebih besar dia dapat, tapi tidak dia dapatkan. Harusnya kita kecelakaan, patah kakinya, tapi karena Allah Maha Sayang, cuma misalkan beset sedikit doang. Itu karena sayangnya Allah sama seorang hamba. Dan infak itu salah satu utamanya. Sabda Nabi, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang berinfak maka sungguh dia telah menjaga dirinya dari bala yang mau datang. Makanya sedekah itu menolak bala. Siapa-siapa yang balanya mau mental, sihir-sihir mau jauh, buhul-buhul mau menghindar, bersedekahlah. Dan sedekah itu yang paling bagus di waktu kapan? Di waktu subuh. Kapan waktu subuh? Dari azan subuh sampai waktu syuruk, bersedekahlah. Lah kalau saya nggak bisa keluar, sibuk ngurus anak, transferlah. Mudah ke sekarang, bahkan jamaah hadirin bisa sedekah mulai dari 100 perak. Caranya ada QRIS jamaah transfer. Klik 100 perak, 100 perak, 100 perak. Bahkan ada kemudian auto debit. Jamaah mau misalkan 100 perak per hari atau 1.000 rupiah per hari, auto debit gak ada masalah. Niatkan semua karena Allah. Inilah orang-orang yang di tahun 1445 tahun ini insya Allah akan jadi hamba yang lebih baik. 4. Yang pertama, banyak berzikir mengingat Allah. Yang kedua, bersabar atas apapun yang terjadi. Yang ketiga, menjaga sholat. Yang keempat, berinfak. Jemaah yakinkan pada diri jemaah, 4 ini dia dilakukan pelan-pelan. Sesuatu yang gak pernah kita sangka pelan-pelan akan terjadi. Teman-teman yang muda, terutama dia yang masih muda, biasanya kan sering mengucap kalimat, ya Allah kenapa saya gak dapat ini, gak dapat itu, kenapa saya kok gak lulus ini, saya gak lulus kuliah di situ. Ini teman-teman yang muda, satu hari nanti kalau kita amalkan 4 ini, kalimat yang awalnya, kenapa kok saya nggak dapat ini itu ya Allah, besok akan berubah. Ya Allah, makasih ya, hamba dapat sebanyak ini. Ya Allah, Engkau maha baik ya. Apa yang dulu hamba minta, Engkau ganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Akan datang masanya. Maka sekarang 4 ini amalkan. Zikir banyak-banyak, sabar atas apapun yang terjadi, infak, jaga sholat. 4, Allah mudahkan insya Allah. Ingat selalu hadirin, hari ini ketika tahun berganti, itu pertanda jarak kita dengan kematian semakin dekat. Makin dekat, ayo siap-siap, pulangnya bahagia, pulang kampung ke surganya bawa bekal amal salih, pulang kampung ke surganya Allah bawa semua kebaikan, bawa peluang amal jariah, bahagia mulia dunia akhirat insyaallah. Mari kita buka tanya jawab. Sebelum tanya jawab dibuka, kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangan biar mic-nya langsung dihantar. Kita buka tanya jawab, barakallah, silakan. Ada yang mau bertanya? Gak ada yang mau bertanya? Saking pahamnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan aja. Alhamdulillah, ini benar-benar gak ada yang bertanya. Silakan ibunda, foto boleh? Ibu dihantar ke belakang, maaf ibu, barakallah. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kalau sudah mendengar dari Pak Ustadz, mantap banget hati. Dan yang saya tanyakan di sini, tadi Bapak menyampaikan kalau kita semakin dekat untuk kematian,
aku benar-benar merinding Pak Ustaz. Aku takut benar, soalnya sangu atau bekal saya belum cukup. Makanya saya masih mau mengejar ngaji di Elena ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih banyak. Sama dan kami juga. Itu pun juga kami rasa bahwa bekal kami pun juga belum seberapa, bahkan nggak ada apa-apanya. Tapi jamaah tahu nggak? Ciri Allah sudah mulai menyayangi seorang hamba itu dibuat hatinya bergetar, bulu kuduknya merinding setiap kali diucap perjumpaan dengan Allah. Makanya jamaah buka deh Al-Kahfi ayat terakhir. Itu nanti bakal jumpa kita sama Allah. Al-Kahfi ayat 10, ayat 110 maaf, ayat terakhir 110. Di kalimat penggalan tengah-tengahnya, bukan dari awalnya, ayat 110 Al-Kahfi, tapi dari penggalan tengah-tengahnya. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah berfirman, maka barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia berbuat baik dan jangan pernah berbuat syirik. Dua bekal kita. Siapa yang mau bertemu sama Allah dengan keadaan terbaik, hendaknya dia berbuat baik. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Jangan berbuat syirik. Nanti sholat fokus sama Allah. Jamaah ngaji cari ridhonya Allah. Mungkin di sini ada yang ngaji awalnya karena pengen dapat teman baru, mungkin karena ingin dapat sahabat yang baru, mungkin setelah sekian lama kita ngaji, luruskan lagi niatnya. Saya ngaji karena Allah. Saya datang majelis ilmu karena ridhonya Allah yang saya cari dan saya harapkan. Itu bekal kita untuk berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua wafat dalam keadaan terbaik, mati syahid, wafat di Makkah atau Madinah, dimakamkan di pemakaman baqi. Mudah-mudahan kita juga wafat husnul khatimah. Silakan Ibunda yang pertanyaan, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sini yang saya mau tanyakan ada kaitannya dengan sedekah atau sedekah gitu. Saya merasa dititipi dengan saudara hamba Allah, saya tidak bisa menyebutkan beliau siapa. Dititipin, Mbak, aku ada rezeki sedikit, sebaiknya dikemanakan gitu. Saya usul di sini dan di sini gitu. Terus sampai sekarang saya belum kesempatan ketemu yang saya tuju gitu. Terus sampai sehingga orang yang titip itu meninggal dunia, Ustaz. Tapi amanah itu masih saya pegang dan yang mau disampaikan itu masih saya bungkus dengan amplop gitu. Tapi sampai sekarang belum saya tutup pangkal. Kebetulan saya sudah bisa bertemu yang yang sasarannya itu. Terus saya bagaimana karena beliau itu sudah meninggal itu. Jazakumullah Ibu. Semoga Allah memulakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memulakan Ibu yang bertanya sekeluarga dan hadirin semua dimuliakan Allah serta seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Gimana kalau kita pernah dititipi orang amanah untuk bersedekah, kita mau menyalurkan kepada fulan dan fulan atau ke A ataupun ke B, tapi belum sempat menyampaikan, orangnya keburu wafat. Hadirin segera sampaikan. Beliau yang wafat, beliau sudah dapat pahala atas niatnya dari apa yang beliau titipkan ke kita. Nah, tinggal kita menyempurnakan apa yang beliau niat baikkan agar supaya beliau fokus dan benar-benar dapat jariah yang tertransfer pada beliau. Jadi nanti kalau ibunda sudah ketemu, langsung segerakan sampaikan amanah dari beliau. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini hikmah jemaah. Hikmahnya sabda Nabi, badiru bil amal. Masih ingat ya pelajaran kita, badiru bil amal. Segera ya kalian dalam beramal, karena
Nanti sore belum tentu kalian masih hidup. Besok pagi belum tentu kalian masih ada kesempatan untuk beramal salih. Sama seperti beliau, sama seperti kejadian tempo hari ketika pembebasan tanah Masjid Muhammad Al-Fatih. Ustadz, saya mau sedekah ikut urun andil ya, tapi nanti aja pas Ramadan. Ternyata qadarullah umurnya nggak sampai Ramadan beliau wafat. Tapi alhamdulillah suaminya tahu niat baik istrinya, suaminya menunaikan niat baik istrinya, istrinya dapat pahalanya karena suaminya menunaikan niat baik wakaf tanahnya, wakaf untuk membeli tanahnya. Itulah namanya badiru bil amal. Segera dalam beramal soleh, jangan ditunda. Dan jamaah, kita ini harus pintar-pintar memilih kiranya lebih optimal arahnya ke arah mana dari harta yang kami punya. Karena takutnya ketika salah arah hanya akan mangkrak begitu saja sehingga nggak ada optimalisasi dari harta yang ada sekarang. Anda dapat pahalanya jelas, tapi jauh berbeda yang dioptimalkan dari yang tidak optimal, pasti jauh berbeda. Mana tanah yang ada beli set hanya akhirnya udah dibeli udah terus mangkrak, sama yang dibeli dikelola dengan baik, timnya solid, SDM-nya luar biasa mumpuni, banyak kegiatan positifnya, banyak maslahat yang dibawanya, itu pahalanya akan berbeda. Makanya sabda Nabi SAW, hendaknya kalian memprioritaskan manfaat yang paling besar ada di sana. Kata Nabi, Islam yang paling baik itu tarkuhu ma la ya'ni, hindari yang gak bermanfaat. Artinya kalau nanti kemungkinan besar mangkraknya itu besar di arah sana, sebaiknya dihindari. Cari yang insya Allah akan powerful, benar-benar sampai tujuan, benar-benar hadir manfaat maslahat, agar supaya kaum muslimin dari apa yang didermakan benar-benar merasakan pahala jariyahnya. Begitu hadirin kami dirahmati Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan lain silakan hadirin. Ada pertanyaan lain? Silakan, Ibu, fadhol. Boleh? Mikrofonnya diberi ke beliau, Ibunda. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan tentang tadi tentang sedekah subuh Ustaz. Jadi kan begini, kalau saya namanya juga mak-mak terus ngurus anak-anak, kalau pagi itu kan sibuk banget mau sekolah apa segala macam. Jadi tidak bisa, kadang lupa gitu Ustaz, nggak rutin gitu. Nah selama ini sedekah subuhnya begini, karena kalau misalnya langsung ditujukan kepada ini kan kalau subuh-subuh bingung ya Pak Ustaz ya. Akhirnya saya kumpulkan di kota. Nah dikumpulkan di kota, kalau hari Jumat saya gitu. Cuman kadang Pak Ustaz lupa gitu. Jadi boleh nggak misalnya pas lupa ya gimana, maksudnya gini apa hukumnya gini, bagus yang rutin atau boleh sekali tapi besarnya gitu. Bagus yang rutin walau belum besar atau sekali tapi langsung besar. Jawaban baginda Nabi SAW, ahabul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal kalau mau jadi amal itu paling dicinta sama Allah, adwamuha, dia harus rutin, wa in qalla, walaupun sedikit. 1 bulan jamaah 1000 per hari, dengan per 1 bulan sekali langsung 100.000, secara kacamata nominal manusia lebih besar 100.000, karena 1000 per hari kali 30 hari cuma 30.000. Tapi yang mahal adalah konsistensi rutinnya. Jamaah boleh buat kenceleng dari kaleng pembuan yang tadinya isinya rengginangnya dihabisin terus dikasih 1000 di situ boleh. Tapi ada tapinya nih. Kalau kami boleh saran, langsung keluarkan agar supaya nggak ada alasan kita untuk pakai lagi. Karena kadang suka kepake lagi. Jadi kita nabung nih, niatnya untuk sedekah. Misalkan sehari 1000 atau sehari 5.000, terkumpul 30 hari 150.000. Pas mau disedekahin, tapi anak butuh ya. Akhirnya nggak jadi, tapi nggak apa-apa, dia udah dapat niatnya. Itu yang takutnya jamaah terjadi. Maka kalau jamaah punya QRIS disimpan, jamaah ada QRIS. Tadi mungkin jamaah dapatkan ada kotak lewat, di situ ada QRIS-nya, atau nanti jamaah dicek aja di Instagram ada QRIS Masjid Muhammad Al-Fatih atau QRIS kajian HAS, itu sama aja. Itu jamaah nanti tinggal di scan 1000 atau bahkan QRIS bisa 10 rupiah kalau nggak salah ya. 10 atau
atau 100 rupiah aja QRIS kayaknya bisa ya, 100 rupiah. Latihan rutin. Jadi setiap subuh langsung bismillah subuh. Klek. Seperti itu jamaah. Itu agar supaya melatih kita rutin beramal. Jadi yang rutin walaupun dikit lebih baik daripada sesekali tapi langsung besar. Lebih baik lagi sudah mah rutin dan itu lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain silahkan dulu. Yang belakang khusyuk sekali kayaknya. Barokah. Baik jemaah, alhamdulillah. Akhirnya sampai kita jam 9 lebih. Selamat beraktivitas, selamat family time, kumpul bersama keluarga. Dan kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Jamaah selalu membersamai, belajar bersama, ngaji bersama. Harusnya ini waktu jamaah bersama keluarga ya. Karena waktu libur, tanggal merah, tapi jamaah memilih untuk ngaji. Doa kami semoga Allah membalas semuanya dengan rezeki yang berkah berlimpah, anak cucu, putra putri yang salih-salihah, keluarga yang makin sakinah mawaddah warahmah, dan hati yang terus istiqomah hingga wafat husnul khatimah, berkumpul kembali di jannah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Titip salam buat keluarga jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi